ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Artinya apa? Rakyat itu tidak percaya lagi dengan oknum-oknum aparat hukum. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat ini saya bersama Majen TNI Deddy Budiman. Beliau adalah Ketua Umum APP TNI. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini berkenaan dengan pernyataan Barreskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Sementara Pak Kasmujo yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbingnya ketika dia membuat skripsi, ternyata dibantah sama Pak Kasmujo. Tapi kenapa Barreskrim mengatakan bahwa ijazahnya asli? Karena tanpa skripsi nggak mungkin orang bisa dapat ijazah. Gimana Pak Deddy? Ya, jadi masalah ijazah palsu itu udah berapa tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Membuktikan ijazah palsu itu kan menurut saya gampang. Yang bodoh hukum aja bilang gampang. Gitu. Teman-temannya mereka itu kan masih ada di UGM-nya. Nggak susah membuktikan ijazah palsunya atau ijazah benernya. Hanya masalahnya begini, kita ini menyelesaikan itu bisa pendek atau panjang. Kalau cerita film tuh film pendek atau film India yang diperpanjang gitu. Kenapa kok diperpanjang begitu? Tampaknya nggak bagus. Bahwa ini merupakan ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Artinya apa? Rakyat itu tidak percaya lagi dengan oknum-oknum aparat hukum. Tidak percaya lagi. Nah, kalau tidak percaya lagi, menjadi hukum rimba. Kalau sudah menjadi hukum rimba, bubar negara ini. Gitu. Makanya ini merupakan ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI untuk mempertahankan NKRI dari segala macam ancaman. Nah, sebaiknya teman kita itu di Polri segeralah selesaikan. Rakyat ini tuh cerdas semua, tahu maksud tujuannya. Kenapa dilama-lamakan? Mungkin sengaja menciptakan ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI mempertahankan NKRI, jangan sampai bubar. Lah kalau aparat hukum NKRI, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan minimal masalah ijazah palsu gitu. Kita tenang gitu, Pak. Sangat mudah untuk dibuktikan. Cuma menjadi begitu susah karena ada akal-akalan. Begitu Pak Deddy? Ya kira-kira begitu. Mereka sengaja dibikin lama, dibikin apa supaya orang terpusat ke situ habis tenaga. Sengaja ke situ supaya tidak percaya lagi dengan aparat hukum. Kalau sudah tidak percaya lagi aparat hukum, mereka akan melakukan hukum rimba. Kalau sudah melakukan hukum rimba, nah tujuan mereka tercapai. NKRI bubar. Kalau udah NKRI bubar, gampang tuh ngambilin sumber daya alam dan lain sebagainya. Kedua Pak Deddy, ini kan kita tahu bahwa sekarang PSN itu dicabut dari PK2, beberapa tempat lain termasuk Pempam. Tetapi penyorobotan tanah atau pengambilan tanah masih terus berjalan. Bahkan terakhir kita dengar Charlie itu malah dikriminalisasi. Orang yang dia itu sudah menderita karena tanahnya diambil, dituduh memasukkan sertifikat dan sekarang malah ditahan. Bagaimana menurut pandangan Pak Deddy? Begini, PIK 2 itu kita tidak segampang itu melihat. Kita harus melihat dari segi ancaman gitu. Dari segi ancaman. Itu merupakan ancaman militer juga yang berimplikasi pada tugas pokok TNI. PIK 2 ini bisa dijadikan pangkalan untuk menggalang kekuatan. Untuk sumber daya manusia dari mana-mana masuk ke situ jadi kekuatan, bisa bubar. Dan itu PIK 2 itu adalah rakyat itu kan menderita. Menderita ya, rakyat menderita di situ. Itu
Tentara harus tahu. PIK 2 ini sangat strategis ya. Sebagai pancangan kaki untuk menggalang kekuatan, menggerogoti NKRI. Kira-kira begitu ya, secara bahasa mudahnya itu kan. Gitu. PIK 2 ini sudah dihentikan, dicabut kan. Kok masih tetap jalan? PIK 2 yang tinggal di situ rakyat itu sangat menderita, kan? Termasuk yang terakhir itu ya, dipanggil paksa. Yang ada Charlie itu. Nah, ini kan kesulitan rakyat, penderitaan rakyat. Perintah Kasat ini, tentara itu harus peduli terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. TNI ini harus peduli terhadap kesulitan rakyat. Nah, untuk itu sebaliknya pejabat-pejabat TNI yang di daerah ini paham gitu perintah harian Kasat, paham 8 wajib TNI untuk peduli terhadap kesulitan rakyat. Nah, artinya kalau ada aparat ya, sudah tahu bahwa itu sudah dicabut, masih tetap ada, berarti aparat hukum itu bukan aparat hukum NKRI. Karena itu udah jelas, udah dicabut, udah jelas di situ adalah kesulitan rakyat. Mestinya segera aparat pertahanan ini peduli sesuai perintah Kasat, sesuai perintah 8 wajib TNI. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik subscribe, like, and share.